Mas Franky tadi sudah disampaikan informasi sejauh mana sentimen ini. Kita tahu juga dengan beragam stimulus ekonomi yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik itu untuk sektor otomotif maupun sektor bisnis lainnya. Tapi di sisi lain, momentum Hari Raya Idul Fitri biasanya memang dimanfaatkan orang untuk bisa membeli kendaraan bermotor ya, baik roda 2 maupun roda 4 nih. Bagaimana dengan adanya larangan mudik lebaran ini? Silakan. Sebenarnya mungkin pertama-tama saya harus apresiasi langkah pemerintah dulu ya, karena menurut saya ini adalah hal yang harus dilakukan. Karena kalau kita lihat dari data, setiap kali libur panjang yang disertai dengan pergerakan orang yang secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain, 2 minggu kemudian itu data kenaikan COVID, data kematian dan data rumah sakit itu meningkat secara signifikan. Jadi memang menurut saya ini adalah hal yang perlu dilakukan meskipun tidak enak. Semoga tahun depan tidak ada larangan lagi ya. Maksudnya semoga tahun depan semuanya udah vaccinated well gitu ya. Jadi cuman ini ya Pak ya, memang dapat dikatakan musim Lebaran ini adalah masa dengan perputaran uang yang paling besar dalam 1 tahun di Indonesia. Jadi ini otomatis bisa menjadi sentimen yang cukup negatif karena kalau kita lihat dari data di tahun lalu ya, emiten jalan tol, emiten kendaraan bermotor itu mencatatkan laba yang negatif. Artinya rugi ya gitu ya. Karena nggak ada operational. Ya itu boleh dibilang pengorbanan demi masyarakat banyak lah ya. Betul. Nah, tapi untuk tahun ini saya kira pemerintah juga udah lebih siap dalam menghadapi ini. Kenapa? Karena pemerintah juga sudah memberikan stimulus untuk untuk menggerakkan pasar. Contohnya di sektor otomotif. Di mana sektor otomotif yang kita tahu adalah sektor dengan salah satu sektor dengan multiplier effect yang paling tinggi. Di mana di sektor otomotif sendiri mencatatkan hampir 2 juta pekerja. Jadi 2 juta pekerja, kemudian bahan-bahan untuk assemble mobil itu contohnya kalau saya boleh bilang mobil Innova itu 75% udah komponennya dalam negeri. Betul. Jadi itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat mempengaruhi. Jadi dengan adanya stimulus bebas PPNBM itu membuat harga mobil menjadi menurun. Masyarakat kelas menengah itu bisa membeli mobil. Jadi menjadikan ekosistem yang lebih sehat untuk pada saat ini gitu. Jadi meskipun ada larangan mudik, saya kira kalau based on my channel text ya, kita lihat dari kita tanya-tanya ke dealer, ke showroom gitu ya. Rata-rata kenaikan penjualan mobil itu semenjak PPNBM itu dihapuskan sementara ya. Itu kenaikannya di atas 100%. Baik. 100% ini luar biasa, berarti ada 2 kali lipat dari permintaan sebelumnya yang tertahan begitu ya. Benar, 2 kali lipat. Jadi dengan adanya ini ya kita mengharapkan efek dari larangan mudik itu juga bisa lebih manageable gitu ya. Baik. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan cermati mungkin salah satu emitennya saja, Astra International. Kalau kita lihat closing market kemarin juga ditutup masih dalam posisi menguat sebenarnya ya, mengalami penguatan sekitar 2,75% di level 5.600. Mungkin datanya bisa disaksikan di layar televisi Anda terkait dengan pergerakan kinerja dari PT Astra International Tbk. Level tertinggi yang sempat disentuh pada closing kemarin adalah di 5.475. Itu adalah level terendah ini, Mas Franky. Kemudian yang tertingginya adalah di 5.600. Nah, bagaimana? Sebenarnya mereka masih terdorong dengan adanya pembebasan dari PPNBM nampaknya. Iya, betul. Saya kira Astra adalah sebuah emiten yang menarik ya. Karena menurut saya Astra itu emiten yang bagus, it's a wonderful company. Cuman saat ini boleh dibilang untuk emerging market ya, salah satunya di Indonesia, itu masih cenderung minim dana dana flow asing yang masuk. Baik. Jadi flow asing itu masih suka dengan saham teknologi, masih suka dengan teknologi seperti Zoom, Tesla, lebih suka dengan cryptocurrency. Jadi masih belum ke emerging market. Padahal secara valuation banyak saham-saham termasuklah Astra sudah menarik sekali secara valuasi. Mungkin sedikit trivia ya Pak Pras ya. Astra kalau kita bandingkan dengan Tesla kan manufacturer, car manufacturer, Tesla kan Astra kan distributor. Betul. Market cap-nya Tesla dirupiahkan 9.500 triliun. Astra 220 triliun. Jadi 9.500 lawan 200. Iya. Hampir 50 kali lipat
Oke, tapi yang menarik adalah laba Astra 16 triliun. Laba Tesla 10 triliun. Oke. Jadi laba Astra lebih besar daripada laba Tesla. Tapi harga Tesla 50 kali lipat lebih mahal, bahkan harga Tesla lebih besar daripada market cap IHSG yang di mana 7.000 triliun doang gitu. Jadi menurut saya ya di sana overvalued, di sini masih undervalued. Jadi investor yang bijak harusnya investasinya di emiten-emiten atau country yang undervalued seperti itu. Masih Anda rekomendasikan untuk mengambil posisi beli nanti pada saat opening market untuk Astra? Ya. Saya kira Astra is a very interesting company. Kalau mau beli di level saat ini juga boleh ya sebenarnya. Oke. Current price boleh kita hajar kanan saja begitu ya, riding dengan pergerakan yang kemarin masih positif 2,75%. Kita tahan dulu pembahasannya, kita bahas segmen berikutnya, Mas Franky dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.